Hermam TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini sudahlah penceramah kedua, pengganti lagi apalah nasib jamaah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Bersalawat kepada Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau yang dibacakan oleh anak kita tadi judulnya 3 sahabat yang dirindukan Nabi. Kalau saya nggak ada baca ini, kalau saya sebut Umar, Utsman dan Ali nanti juga nggak tepat. Atau Abu Bakar, Umar dan Utsman juga nggak tepat mungkin. Jadi saya buat ajalah materi sendiri. Saya hanya ingin mengambil kembali menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Pak Siban Samsi kemarin pada waktu kuliah Kultum Zuhur. Al-jannatu, hadis yang berbunyi al-jannatu mustaqun ila arba'ina parin. Ada juga kata rindunya, mustaqun. Surga itu merindukan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, at-tilawatil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Terlebih kita di sini orang yang membaca Al-Quran di bulan puasa. Erat kaitannya dengan itu. Yang kedua adalah as-saimuna fisyam, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nah ini nih 2 sudah kita dapat dari apa yang telah disebut oleh Rasulullah dalam hadis identitas daripada orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga adalah orang yang memberi maaf kepada orang lain. Dan yang keempat adalah wa yut'imul it'am, orang yang memberi makan kepada orang yang membutuhkan makanan. Kalau di bulan Ramadan keempat-empatnya ini erat kaitannya dengan identitas takwa. Memaafkan dalam surah Ali Imran 133 disebutkan. Memberi makan kepada orang lain dalam hadis disebutkan kalau kita memberi pembukaan atau memberi makan untuk orang yang berbuka, maka pahala puasa, maka pahalanya seperti pahala orang yang berbuka itu dengan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Keempat-empatnya ini insya Allah ada pada kita pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hanya saja mungkin sedikit akan kami kembangkan dari sisi as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa seperti apa orang yang dirindukan oleh surga itu? Yang pertama tentu kita menjaga diri. Yang pertama tentu memenuhi syarat untuk berpuasa. Yang kedua tentu menjalankan rukun daripada puasa itu. Rukun puasa sudah kemarin ya. Yang ketiga menjaga diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang keempat
menjaga diri daripada hal-hal yang merusak pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa itu, yang membatalkan puasa itu sudah kita sebutkan kemarin. Yang merusak pahala puasa itu juga sudah sering kita ulang-ulang, ada 6 hal. Ya. Yang merusak pahala puasa itu ada 6 hal. Pertama, orang yang khianat atau orang yang berdusta. Yang kedua, orang yang murtad. Yang ketiga, orang yang memandang dengan pandangan syahwat. Ya. Ini termasuk hal-hal yang merusak pahala puasa. Yang keempat, yang kelima, orang yang marah, termasuk merusak pahala puasa. Yang keenam, orang yang bersumpah dengan sumpah palsu, itu termasuk merusak pahala puasa. Kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan identitas takwa, karena Al-Baqarah 183 itu kan golnya kita melaksanakan puasa ini kan la'allakum tattaqun, moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Gol kita itu adalah, kalau diibaratkan orang main bola, golnya terakhirnya itu yang masuk bola itu ke dalam gawang, maka dapatlah apa yang kita inginkan. Puasa adalah proses, golnya adalah takwa. Kalau kita gagal mencapai takwa, berarti prosesnya kurang pas. Nah, prosesnya itu tadi dia banyak pengaruh, mulai dari pengaruh niat, mulai dari pengaruh yang membatalkan, mulai daripada pengaruh yang merusak pahala puasa. Ini semuanya proses dalam mencapai gol. Apabila kita orang yang berpuasa dalam proses tadi terganggu oleh hal-hal yang kita sebutkan tadi, maka gol akhir dari puasa yang disebut dengan takwa itu kemungkinan kena nembak tapi nggak masuk sasaran pada gawang, maka tidak terhitung, meleset terus. Kenapa? Karena dalam menggiring tadi kita tidak menjaga, menggolkan akhirnya juga kita tidak menjaga, sehingga apa yang kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal atas, itu yang menjadi kenyataan. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari pahala dari puasanya itu, kecuali yang dapat dia itu lapar dan haus. Kenapa? Kemungkinan niat tidak terpasang, kemungkinan ada yang merusak pahala puasa dari yang 6 tadi, sehingga ya golnya nggak tercapai. Mudah-mudahan kita semuanya terlindung daripada hal-hal yang demikian itu, sehingga puasa kita dapat mencapai, walaupun di situ masih la'alla, tapi la'alla itu menjadi sungguh-sungguh, sehingga dapatlah kita memang inna akramakum indallahi atqakum, al jannatu mustaqun ila shaim, akhir nanti, sehingga jadilah kita kal waladi wulidat min batni ummih, 9 hari ke depan. Karena orang yang berpuasa, selesai dari berpuasa itu lalu dia memasuki Idul Fitri, maka kal waladi wulidat min batni ummih, seperti bayi yang baru lahir. Artinya bayi yang baru lahir itu hanya membawa tauhid, membawa keimanan, tidak membawa dosa. Kita bersih dari dosa, kita mendapat gelar takwa, kita bersih dari dosa. Masih ada 3 menit. 3 menit akan saya sampaikan identitas daripada takwa itu. 1, kita lihat surah Al-Baqarah, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Pertama, allazina yu'minuna bil ghaib. Dua, yuqimuna shalah. Tiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak lagi. Empat, ini terusnya ini, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Empat. Lima, wabil akhirati hum yuqinun. Lima di sini tantangannya. Nah, di sisi lain lagi kita melihat Al-Imran 133, wasari'u bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kazibina al-ghaidza wal 'afina 'anil nas wa ulaika humul muhsinin. Semuanya itu identitas. Silakan nanti buka Ali Imran 133. Ada lagi kita melihat surah Al-Baqarah ayat 177. 177 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa malaikatihi wa kutubihi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Lihat nanti surah Al-Baqarah ayat 177. Kalau saya terjemahkan enggak cukup waktu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada kuis ya? Lupa. Saya bacakan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Surah apa, ayat berapa? Ayah. Bebas, laki-laki maupun perempuan. Bebas. Sana. Mana? Tuh ha. Oh ya, maju dulu. Mana yang lain? Surah apa, ayat berapa? Surah Ali Imran ayat 133. Alhamdulillah, betul. Dah, masuk. Silakan kasih. Kedua pertanyaannya, Al-jannatu mustaqun ila arba'ina parin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Sebutkan 2 di antaranya. Ya, yang ini dulu. Ya. Maju depan langsung. Wes. Jadi Pak Guru nih. Iya. Pertama, orang yang membaca Al-Quran. Kedua, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, mantap. Makasih. Kata Pak Komar ini untuk umrah katanya. Bukan. Amin. Makasih.